Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan acara diseminasi penerapan budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi diseminasi penerapan budaya positif, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Yuwarsi Andari SPD SD. Kepada beliau kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan kasih sayang rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri Kawangan 2 yang telah pada saat ini hadir memenuhi undangan kami dalam acara diseminasi penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bapak Adi Marianto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan, dan marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini tanpa suatu halangan apapun. Selamat salam dan kita sajikan dengan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya dan dunia kiamat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, dengan acara diseminasi penerapan budaya positif ini semoga menjadi dampak yang positif, sungguh-sungguh positif. Apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Agus nanti bisa bermanfaat bagi kita, karena guru masa itu sebagai guru penggerak, yaitu selalu bergerak dan selalu menggerakkan ke arah-arah yang positif, dan semoga menjadi agen perubahan, agen inovasi yang kita harapkan sehingga bisa memperbaiki mutu sekolah kita dan meningkatkan juga kualitas SD Negeri Kawangan 2. Sekali lagi semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya harapkan Bapak Ibu guru nanti bisa mengikuti dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dan mungkin bila jadi tutur acara tanya jawab nanti, marilah kita kalau masih tidak jelas atau bagaimana, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Sekian dari saya, semoga apa yang di acara pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga adalah penyampaian materi diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Agus Marianto SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kawangan 2. Untuk Pak Agus, kami silakan. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan diseminasi
serta penerapan budaya positif yang ada di materi calon guru penggerak angkatan 9. Pertama kali saya sampaikan atau saya perkenalkan dulu, saya Agus Marianto, SPD. Saya keseharian bekerja di SD Negeri Kawan 02, yang mana pada kesempatan ini saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa berdampak kepada kita semua serta lingkungan SD Negeri Kabupaten 02. Pada kesempatan siang hari ini, nanti yang akan kita sampaikan yang pertama adalah perubahan paradigma, makna kata disiplin, kemudian motivasi perilaku manusia, serta yang keempat tujuan disiplin positif, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam adalah kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol guru, yang kedelapan adalah restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa, yang kesembilan ciri-ciri restitusi, dan yang ke-10 adalah segitiga restitusi atau penerapannya kepada putra putri kita semua, ataupun nanti dalam penerapan bisa saja di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Yang paling utama di sini adalah walaupun dari ke-10 ini semuanya menjadi prioritas utama, tapi ada yang paling utama, yaitu adalah pada penerapan segitiga restitusi atau dalam penyelesaian masalah. Marilah kita simak dari poin yang pertama. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu paradigma atau istilahnya pemikiran utamanya. Kemudian yang selanjutnya, umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, atau dari istilahnya pakar disiplin itu ada beberapa miskonsepsi atau tujuannya. Yang pertama adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi saat ada misalkan seseorang ataupun siswa yang melakukan kesalahan tanpa disadari, kita itu melaksanakan hal itu. Jadi seolah-olah itu kita membuat mereka rasa bersalah. Misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan tanpa kita sengaja, dengan mengoreksi atau mencari informasi tentang kesalahan yang dilakukan siswa, tanpa disadari oleh diri kita sendiri, kita sudah melakukan hal itu. Artinya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Jadi rasa bersalah ini bisa kita terapkan atau kita sampaikan kepada seseorang ataupun siswa yang merasa bersalah atau melakukan kesalahan, itu agar mereka itu bisa introspeksi diri. Terus kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang tua atau orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya perilaku yang memaksa tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Itu yang disampaikan oleh William Glasser. Terus kemudian dari makna kata disiplin sendiri, itu menurut Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin
yang artinya disiplina yang berarti belajar. Jadi disiplin itu bisa diartikan sebuah pembelajaran. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu diskipel atau murid serta pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Terus kemudian selanjutnya dari kata disiplin tadi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama tentang motivasi perilaku menurut Diana dosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Yang pertama adalah seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang merdeka yang mereka percayai, yaitu orang yang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, atau motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Jadi dalam konsep ini istilahnya itu orang yang kita suruh atau orang yang kita ajak itu termotivasi karena sebuah imbalan atau sebuah penghargaan. Tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu motivasi ini berasal dari diri siswa sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, dalam membuat atau membentuk sebuah keyakinan kelas, sebelum kita mengarah ke pokok permasalahan, itu kita yang utama yang awalnya harus membuat keyakinan kelas atau peraturan-peraturan di kelas. Yang pertama dari tujuan langkah pembuatan keyakinan kelas yaitu memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis ataupun bisa di kertas sehingga semua siswa bisa melihatnya. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat-kalimat menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari. Nah, itu adalah sebuah aturan, tapi kalimat itu bisa kita sederhanakan, bisa kita rubah menjadi bentuk kalimat yang positif. Contohnya dengan berjalanlah. Jadi kata berlari itu diubah kalimat menjadi berjalanlah. Itu kalimat positifnya. Terus kemudian yang kedua, masih lanjutan yang tadi, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu
saling menghormati. Jadi dari beberapa keyakinan kelas tadi itu bisa kita ambil kesimpulan itu menjadi satu keyakinan. Terus kemudian yang kedua, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Contoh katakan misalkan cukup dari 3 atau sampai 7 keyakinan saja, karena kadang-kadang aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang kita buat di dalam kelas banyak sehingga keyakinan itu terkadang malah terabaikan. Kemudian yang ketiga, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani atau istilahnya menyepakati secara bersama. Yang keempat, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Jadi setelah kita melaksanakan membuat awalnya peraturan, terus kemudian dari peraturan-peraturan itu diubah menjadi sebuah kalimat yang positif, dan yang selanjutnya adalah dari misalkan dari 10 peraturan contohnya itu ini. Nah, contoh seperti ini. Jadi kata tidak boleh terlambat itu artinya aturan yang ada di kelas. Kemudian kita rubah menjadi sebuah kalimat positif, datang tepat waktu. Jadi dari datang tepat waktu itu bisa kita simpulkan itu menjadi rasa tanggung jawab atau bertanggung jawab. Itu nilai positifnya di situ. Terus kemudian yang kedua, contoh yang kedua, tidak boleh membuli teman. Itu aturan. Kemudian disederhanakan menjadi saling menyayangi teman. Dan kalimat positifnya itu adalah penerapannya rasa kasih sayang. Yang ketiga, tidak lupa mengerjakan tugas. Artinya itu siswa tidak boleh lupa mengerjakan tugas. Itu aturannya. Kemudian dirubah kalimat menjadi disiplin mengerjakan tugas. Terus disederhanakan lagi menjadi kalimat yang positif, bertanggung jawab dalam tugas itu maksudnya. Terus yang keempat, tidak boleh berbohong. Kata atau kalimat tidak boleh berbohong ini kita sederhanakan selalu berkata jujur. Jadi awalnya tidak boleh berbohong, jadi ada hubungannya dengan berkata jujur. Terus kemudian penerapan positifnya, rasa kejujuran ya harus tertera pada diri anak tersebut. Nah, yang konsep selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu memiliki beberapa kebutuhan, di antaranya ada 5 yang pada kesempatan hari ini kita bahas. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi manusia itu membutuhkan untuk hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Artinya setiap manusia pasti memerlukan kebutuhan rasa-rasa cinta dan kasih sayang tersebut. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi rasa saya yang paling bisa, yaitu kadang-kadang ada rasa yang seperti itu. Terus kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, pada konsep-konsep di awal tadi, posisi kita sebagai guru harus mempunyai posisi kontrol atau untuk mengontrol, menekan semua siswa atau murid-murid yang
ada di kelas kita, itu paling tidak kita mempunyai posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, yang paling utama dari kelima ini diharapkan kita itu sebagai guru harus mampu sebagai manajer, artinya itu sebagai seorang leader di dalam kelas. Artinya kita harus menguasai itu. Di samping kelimanya tadi, yang paling utama adalah sebagai manajer. Karena sebagai penghukum, ini kita bahas satu persatu. Penghukum, posisi kontrol penghukum adalah seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata patuhi aturan atau awas nanti. Jadi hukuman itu terasa mengancam kepada peserta didik atau kepada murid. Jadi terkadang di sini perlu kita terapkan juga, akan tetapi ada sebuah dilema nanti kepada siswa atau kepada muridnya. Yang kedua adalah sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, akan tetapi selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antar guru dengan siswa. Contohnya, kata-kata guru yaitu, ayolah, misalkan sebuah ajakan, terus kemudian ayolah bantulah, buatlah demi ibu ya, atau demi bapak ya, kamu harus mengerjakan tugas. Nah, itu kita itu berperan sebagai teman, mengajak agar siswa itu berusaha masuk ke dalam dunia kita, ataupun kita berusaha masuk ke dalam dunia siswa. Ayo kita ingat kembali semua bantuan ibu selama ini. Jadi siswa itu kita flashback ke belakang lagi dengan hal-hal yang pernah dilakukan bersama. Jadi hal itu nanti siswa akan merasa, oh ya, Bu Guru ataupun Pak Guru ternyata tidak seserem yang saya bayangkan, ternyata juga berteman kepada saya. Harapannya seperti itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Jadi ketika kita selalu menerapkan kepada siswa ini sebagai teman, jadi ada dua dampak. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Ketika kita tidak selalu bisa sebagai teman, maka siswa itu akan kecewa. Tetapi akan sebaliknya, jika kita selalu berada di posisi teman, maka siswa itu pengondisiannya bahwa memposisikan diri itu kadang-kadang tidak sesuai. Yang ketiga adalah membuat rasa bersalah. Jadi kita seolah-olah itu mengecam bahwa murid, siswa atau orang lain itu yang mungkin mereka bersalah, akan tetapi tidak seutuhnya melakukan kesalahan, tapi dengan kata-kata kita itu kita cam, mesti kamu. Nah, artinya itu nanti akan seolah-olah murid itu akan merasa bersalah dan akan mengakui sebuah kesalahannya. Artinya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman atau merasa bersalah. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini, misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, jadi misalkan ada seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas, dia lupa, sudah diingatkan, terus kemudian di hari esoknya lagi melakukan hal yang sama. Jadi seolah-olah siswa itu ditekan, dia itu jadi merasa bersalah. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau.
Berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi, pernyataan yang bisa diajukan biasanya peraturannya apa yang telah kamu lakukan itu hanya sebagai pemantau. Jadi guru itu hanya mengingatkan peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama. Misalkan ada seorang siswa yang terlambat sekolah, sebagai pemantau itu contohnya kita mengingatkan siswa itu, kok kamu jam segini baru datang, kalau masuk biasanya jam berapa. Nah itu hanya sebagai pemantau saja, mengingatkan kesepakatan atau peraturan yang sudah disepakati bersama. Yang terakhir adalah sebagai manajer, yang tadi dimana di awal saya sampaikan bahwa setiap guru harus mempunyai posisi kontrol ini. Artinya posisi manajer ini merupakan posisi mentor, di mana guru membuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan yang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer yaitu saat berkolaborasi ataupun saat kita berhadapan dengan siswa yang tadinya melakukan sebuah kesalahan, kata-kata yang biasanya disampaikan contohnya adalah apa yang kita yakini. Artinya itu memperjelas bahwa sebelumnya kita sudah membuat sebuah keyakinan atau peraturan yang sesuai dengan disepakati bersama di kelas. Terus kemudian kata yang selanjutnya adalah apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Terus yang terakhir, apa rencanamu untuk memperbaikinya. Jadi kita itu memposisikan sebagai seorang manajer, artinya mengajak murid ataupun siswa berpikir lebih mandiri. Artinya itu ketika melakukan kesalahan, berarti kesalahan itu mereka tahu bahwa itu kesalahan. Terus cara menemukan solusinya, mereka diajak berdiskusi bersama. Yang selanjutnya, restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi sebagai siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini menurut dari pakar salah satu cara untuk memperbaiki sebuah kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya ataupun bisa kembali lagi bersama-sama lagi dengan siswa. Jadi tidak merasa dikucilkan ataupun sebuah kesalahan yang mereka lakukan itu benar-benar fatal dan dia kadang-kadang mau masuk ke dalamnya atau di kelompoknya itu merasa malu ataupun merasa risih, merasa saya kecil. Nah, hal itu maka diterapkanlah yang namanya restitusi atau tindakan. Nah, ini yang perlu kita lakukan saat restitusi. Itu ada segitiga restitusi namanya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu dari ketiga urutan ini harus saling berurutan. Jadi tidak boleh dari yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari ketiga itu tidak boleh diloncat-loncat atau diputar.
Karena nanti sebuah kesalahan itu ketika kita habis keyakinan identitas atau menstabilkan identitasnya, hal-hal yang sudah mereka lakukan, maka yang langkah berikutnya harus kita lakukan adalah memvalidasi tindakan. Jadi tindakan rasa bersalah. Jadi keyakinan yang mereka lakukan itu kalau dilihat dari aturan yang sudah disepakati bersama, itu yang bagian mana. Terus kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ketika sudah yakin, oh saya melakukan kesalahan ini, misalkan tadi contohnya tidak mengerjakan PR ataupun datang terlambat, berarti rasa disiplin yang mereka tidak jalankan, maka mereka harus mampu mencari jalan keluarnya dengan menanyakan sebuah keyakinan tadi. Jadi siswa itu nanti setelah, walaupun mereka tidak mengerjakan tugas ataupun terlambat sekolah, nantinya setelah kita restitusi atau kita ajak ngobrol bersama, kita duduk bersama menyelesaikan masalahnya itu, jadi mereka nanti kembali seperti sedia kala saat sebelum melakukan kesalahan tersebut. Jadi yang pertama, sisi menstabilkan identitas. Ya, sisi menstabilkan identitas adalah sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak atau mengubah identitas siswa dari yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan menjadi orang yang sukses, artinya orang yang melakukan sebuah kebenaran. Contohnya kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Misal ada tadi yang saya contohkan ya, misalkan tidak mengerjakan PR. Jadi kata-kata itu bisa kita terapkan. Oke lah, tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan PR itu tidak apa-apa. Akan tetapi, ya, kemudian itu contoh menstabilkan identitas. Jadi kesalahan itu tidak semata-mata murni menjadi sebuah kesalahan anak. Kata yang selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi, nah kadang-kadang kita lupa untuk menstabilkan seperti itu, terus mengecam sebuah kesalahan. Yang ketiga adalah Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi dengan kata-kata itu, ini hanya sebagai contoh, nanti siswa itu akan mau mengeluarkan suaranya, akan mau berbicara, saya melakukan kesalahan itu karena tidak mengerjakan tugas, misalkan tadi banyakan bermain, ataupun pas malamnya itu tidurnya terlalu larut malam, tidak mengerjakan tugas, lalai, dan lain sebagainya. Jadi anak itu terkadang ketika melakukan kesalahan dia tidak mau jujur. Maka dengan menstabilkan identitas ini, anak pastinya akan mau berbicara dengan jujur seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya, sisi menstabilkan identitas tadi, ketika anak fokus pada kesalahan maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah mengurus atau menguras energi. Mereka bersalah berarti identitasnya gagal. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Yang selanjutnya adalah sisi validasi tindakan yang salah. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi ini menanyakan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi, nah ada tetapinya, jadi tidak langsung mengecam sebuah kesalahan itu murni salah. Tetapi dalam restitusi ini harus memahami
alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat sebagai berikut. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan dengan tadi terlambat sekolah, anak atau murid itu kan bisa saja mereka itu sekalian saya tak usah berangkat saja, mending saya membolos. Tapi dengan terlambat itu adalah hal yang tidak baik, akan tetapi lebih baik terlambat daripada tidak berangkat. Nah, seperti itu. Ini yang ketiga. Nah, yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Jadi sebuah keyakinan ini yang harus kita terapkan. Contohnya, setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi setelah 2 tahap terlalui, kita menanyakan sebuah keyakinan atau solusi. Setelah tadi masuk dengan terlambat, kemudian anak itu tetap masuk, tetapi dengan menstabilkan identitasnya tadi, maka anak akan menemukan sebuah solusinya, yaitu mungkin dengan bangun lagi lebih pagi, atau mungkin mempersiapkan semuanya sebelum berangkat sekolah itu sejak awal, atau mungkin dengan cara menyalakan alarm, mungkin tidurnya yang tidak ada yang membangunkan ataupun yang lain. Maaf, ini sebetulnya contoh dari restitusi yang sudah saya lakukan, akan tetapi kayaknya sudah terhapus. Nanti saya kasih lihat. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk penerapan budaya positif atau penyelesaian masalah yang dilakukan oleh murid ataupun siswa. Jadi intinya kita sebagai guru harus mempunyai posisi kontrol dari 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama, pembuat rasa bersalah, penghukum, sebagai teman, kemudian sebagai manajer, dan yang terakhir adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kelima itu kita harus menguasainya. Nah, setelah mempunyai posisi kontrol itu, jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan itu tidak semata-mata langsung kita memberikan hukuman saja, tapi yang berjalan, yang saya alami sebelum saya mendapatkan pendidikan seperti ini, saya itu selalu merasakan saya sebagai guru yang penghukum. Ketika anak terlambat sekolah, pasti langsung dihukum, disuruh berlari lapangan dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya hal itu tidak boleh kita terapkan karena akan membuat siswa itu menjadi untuk masuk ke dalam lingkupnya itu akan susah, akan ketakutan. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa berefleksi, selama ini saya sebagai guru itu kira-kira yang mana? Sudah belum melakukan hal-hal, saya kira sebenarnya sudah melakukan. Penghukum mungkin iya, teman mungkin iya, pembuat rasa bersalah iya, manajer mungkin iya. Akan tetapi karena Bapak Ibu guru mungkin secara teori belum pernah mengetahui hal tersebut, jadi mungkin melaksanakannya pun juga tidak
terasa bahwa saya sudah melaksanakan sebagai seorang manajer, saya sudah melaksanakan sebagai pemantau. Terkadang seperti itu. Sebentar, ini saya kasih contoh penerapan restitusinya ya. Ini contohnya seperti itu. Jadi ketika kemarin saya melakukan apa, anak yang sedang saat berangkat sekolah itu terlambat, jadi saya itu menerapkannya tidak kamu terlambat, kamu harus melakukan ini ya, tidak. Jadi saya melakukan penerapan itu, saya ajak duduk bersama, kemudian saya gali kenapa bisa terlambat, terus kemudian kira-kira kalau melakukan hal tersebut itu hal yang sudah dilakukan itu baik atau tidak, terus kemudian sesuai enggak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kalau sesuai ataupun tidak sesuai, itu keyakinan yang mana? Nah, secara keyakinan pun ternyata saya ini tidak disiplin. Nah, kalau begitu, jadi apa kira-kira yang harus kamu lakukan setelah seperti ini? Mungkin dengan seperti itu, siswa nanti akan menemukan sebuah solusi. Mungkin keterlambatan itu kan beraneka macam, bervariasi. Mungkin karena di rumah lupa untuk sarapan, sehingga menunggu sarapan itu lama. Terus kemudian bisa jadi karena tadi malam begadang sehingga bangunnya kesiangan dan lain sebagainya. Jadi hal ini bisa kita terapkan kepada peserta didik atau siswa kita, murid kita. Jadi tidak selalu sebagai penghukum, tidak selalu sebagai pemantau, juga tidak selalu sebagai teman. Jadi kelima kontrol tadi mari kita terapkan bersama-sama agar putra putri kita semua ini bisa berkembang sesuai dengan zamannya serta di eranya ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin ada masukan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu Guru, kami persilakan. Mungkin ada sebuah pertanyaan, silakan untuk memotivasi saya. Terima kasih. Ya, kita setelah pemaparan materi dari Pak Agus Marianto, bagi Bapak Ibu Guru yang masih belum paham atau masih ada yang mengganjal di hati, bisa ditanyakan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab kali ini. Nah, kami membuka sesi tanya jawab ini maksimal 3 penanya. Monggo bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Yang pertama dari Pak Roni. Oh, saya Pak? Aku ngajar Pak. Iya, saya. Silakan Pak Roni. Di absen dulu enggak, dimasukkan daftar dulu enggak? Langsung. Langsung saja, monggo silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kalau hari ini kita diberikan suguhan Pak Agus makan siang. Mungkin kalau tidak ada kegiatan ini tidak makan siang kan. Terima kasih. Ada beberapa hal yang mengusik saya. Jadi untuk guru penggerak ini khususnya di Kabupaten Semarang kan sudah ada yang lulus ya Pak. Betul. Sudah ada yang lulus, artinya dari dinas sendiri mestinya ada respon ketika sekolah khususnya SD diajak membuat fakta integritas anti bullying, mestinya kata-kata yang kita tempelkan di sana itu diganti semua. Mestinya mereka harus merespon itu, jadi tidak ada kata-kata bullying atau kekerasan seksual atau yang lain, itu mestinya diganti dengan kata yang jenengan sampaikan tadi, kasih sayang. Mungkin itu usulan yang mungkin bisa jenengan sampaikan di sana ketika nanti bisa ngopi bareng dengan calon guru penggerak kan. Jadi paling tidak mereka memberikan contoh respon gitu. Itu yang pertama yang harus
panjenengan respon. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan memposisikan kita guru sebagai penghukum atau punisher dan sebagai guru yang memberikan penghargaan atau rewarder, itu tidak gampang. Saya mengalami di posisi itu. Jadi ketika saya menjadi seorang penghukum, mereka memang takut, kemudian apa yang kita inginkan dan kita harapkan dari sikap mereka jalan, itu sesuai harapan kita. Namun itu kan bukan tujuan dari pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ketika kita mengikuti pelajaran atau pembelajaran yang jenengan sampaikan dengan sesungguhnya, posisi kita menjadi guru sebagai teman. Nah, itu bedanya tipis. Ketika kita menjadi guru memposisikan sebagai teman, seakan-akan anak dengan guru tidak ada jarak. Dan itu juga saya alami. Di mereka dengan saya itu seperti teman, mestinya tidak seperti itu. Kadang-kadang mereka juga menyentuh pundak saya, merangkul saya pada situasi tertentu, dan itu saya tidak nyaman gitu loh. Tapi kalau itu serta-merta harus saya sampaikan dengan kata-kata keras kan juga tidak baik. Jadi sulit sekali. Saya pikir program ini juga dalam 9 bulan pendidikan kemudian membentuk semua guru yang lulus itu menjadi seperti itu, saya yakin tidak. Tapi paling tidak harapan pemerintah itu paling tidak mereka sudah memberikan dasar-dasar. Jadi menjadi guru yang baik itu seperti ini. Terima kasih Pak Agus, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa yang perlu Pak Agus ingatkan adalah fakta integritas, kata-kata bullying yang cenderung mengerikan itu untuk bisa diubah menjadi kata-kata yang lebih bijak. Terima kasih, itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penanya yang kedua, siapa yang mau bertanya? Monggo. Mungkin masukan boleh ataupun apa istilahnya? Ya, mungkin tidak harus bertanya, tapi bisa dengan umpan balik atau yang mungkin positif atau saran-saran. iya. Ya, dari Bu Eka. Sehingga ada ironi tok kan. Ini keluargen. Oke. Pertanyaan dari saya, bagaimana untuk membedakan antara sanksi dengan hukuman? Kemudian bagaimana contohnya kita memberikan sanksi agar itu tidak terlihat seperti hukuman? Terima kasih. Selain Bu Eka, apakah ada penanya yang lain lagi? Bu Niken? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Eka. Sebetulnya yang saya mau tanyakan itu tadi sudah ditanyakan Pak Romi dan Bu Eka itu sama nih barunya konsepnya kedua mereka itu pasti sama tentang hukuman atau kita sebagai kontrol seorang guru tadi. Nah sekarang mungkin kan nanti Pak Agus berarti menjawab milik Bu Eka dan Pak Romi itu sudah menjawab milik saya, jadi saya tidak akan menanyakan itu lagi. Kemudian di sini yang akan saya tanyakan Pak Budi, tadi saya kurang mendengarkan penjelasan dari Bapak, yaitu saya itu masih bingung dalam tahapan menstabilkan identitas Pak. Nah nanti mungkin Bapak bisa mengulangi lagi, lebih diperjelas lagi dalam langkah-langkah menstabilkan identitas. Seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas masukan, saran, dan juga tanggapan serta pertanyaannya. Mungkin dari yang pertama dulu tadi, Mengenai dari Pak Roni, untuk poster anti bullying yang dipajang di sekolahan itu kan ada kata-katanya yang anti kekerasan seksual, anti bullying. Nah itu bisa diganti dengan kata-kata yang lebih positif. Ya. terima kasih Pak Roni atas masukan serta sarannya. Mungkin nanti ketika saya mungkin bertemu dengan beberapa
mentor dan juga fasilitator dari BPKP Jawa Tengah. Hal-hal tersebut istilahnya akan saya sampaikan, akan saya paparkan kepada semua fasilitator yang dari BPKP Jawa Tengah. Harapannya hal-hal tersebut itu atau kata-kata tersebut itu tidak muncul lagi, agar anak-anak itu juga tidak melaporkannya. Maksudnya seperti itu ya Pak Roni ya. Terus kemudian yang kedua, tentang sebuah posisi kontrol. Posisi kontrol kita tadi yang sudah saya sampaikan itu ada beberapa, di antaranya ada 5, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, terus kemudian sebagai manajer, dan yang kelima adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi dari kelima ini, agar kita tidak terpaku kepada salah satu kontrol, maka yang harus kita lakukan adalah membuat kesepakatan kelas atau aturan-aturan yang ada di kelas serta aturan yang ada di sekolah. Hal itu yang awal kita buat dulu. Jadi misalkan contoh yang saya sampaikan tadi adalah siswa tidak mengerjakan tugas ataupun siswa yang terlambat masuk kelas, itu artinya mereka sudah melakukan kesalahan dari yang sudah disepakati bersama. Artinya tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh terlambat mengerjakan tugas. Jadi hal itu, aturan itu bisa kita terapkan dulu, kita buat dulu bersama-sama dengan anak-anak. Baru jika ada hal-hal yang mungkin melakukan kesalahan itu, kita ingatkan lagi. Ya, dengan kita mengingatkan itu, kita sudah sebagai pemantau. Akan tetapi sebagai teman itu hanya mengingatkan, ayo kamu tadi sudah melanggar kesepakatan kita, kesepakatan yang mana? Artinya itu sebagai teman. Sebagai pemantau yang mengingatkan bahwa kita kemarin sudah melaksanakan atau meyakini aturan-aturan kelas, keyakinan-keyakinan kelas. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu artinya kita sebagai pemantau. Jadi yang pertama Pak Rami harus membuat keyakinan kelas itu, agar tadi atau siswa yang mungkin sebagai teman, benar-benar sebagai teman, mungkin lentetan oleh kita ya. Nah, hal itu nanti tidak akan terjadi. Saya kira seperti itu Pak Rami. Terus kemudian yang kedua dari Bu Eka, hukuman dan sanksi. Saya kira sebuah sanksi atau hukuman sekilas itu memang sama, akan tetapi ada beberapa konten di dalamnya, karena pada dasarnya hukuman dan sanksi itu adalah sama. Jadi ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, maka harus melakukan apa dan kita suruh atau melakukan itu, kita suruh, itu adalah sanksinya. Misalkan terlambat masuk kelas, terus kemudian kita menyuruhnya harus lari putar lapangan 5 kali dulu atau 10 kali, itu yang dinamakan sebuah hukuman. Jadi hukuman atau sanksi alangkah baiknya kita rubah menjadi sebuah konsekuensi. Jadi tidak ada lagi yang namanya sebuah hukuman. Jadi konsekuensi. Misalkan terlambat masuk kelas, terlambatnya berapa menit? 10 menit. Ya udah, nanti kamu di dalam kelas 10 menit selama istirahat. Itu konsekuensinya. Nah, jadi anak itu mungkin tidak merasa saya dihukum, itu enggak. Contoh lagi, misalkan ada teman dalam satu kelasnya mungkin bermain, tidak sengaja mereka itu menyobek bukunya, maka kita sebagai guru tidak serta-merta terus kemudian harus istilahnya itu mengganti nyobek kertasnya atau tidak, tapi harus memberikan sebuah konsekuensi, harus menggantinya. Mungkin
Dengan menyobek berarti kamu harus mengganti buku yang disobek. Artinya seperti itu. Contoh lagi, misalkan siswa itu menggoreskan tinta di dinding. Konsekuensinya apa? Mereka harus menghapus coretan-coretan itu agar tidak kotor lagi. Jadi hukuman itu kalau bisa kita kesampingkan. Jadi lebih baik kita menggunakan sebuah konsekuensi. Saya kira seperti itu. Sudah puas dengan jawaban dari Pak Agus? Sudah. Kalau tidak puas, saya bukan pemuas mereka. Tapi kalau memuaskan bisa. Oke, Saya pelemas. Nih, walaupun Saya kira itu nanti sebelum saya tutup, ini nanti saya kembalikan ke moderator. Saya minta oret-oretan kepada panjenengan semua untuk berefleksi, memberikan sebuah masukan, tanggapan secara tertulis, ya, mungkin pada kertas, nanti bisa kita kumpulkan sebagai bahan apa istilahnya, masukan saya mungkin untuk saya ke depan agar lebih baik. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu guru tadi ada yang sungkan untuk menyampaikan, mungkin kalau secara tertulis mungkin lebih berleluasa. Silakan nanti saya kasih waktu untuk menuliskan dan nanti bisa dikumpulkan. Itu berkat. Terima kasih. terima kasih kepada Pak Agus Marianto SPD yang telah memaparkan materi diseminasi penerapan budaya positif. Semoga kita semua bisa mengambil pembelajaran yang lebih baik lagi untuk pengembangan diri kita masing-masing. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak saya sengaja, saya meminta maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.